Suara saya terdengar ya? Terdengar Ibu, terdengar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ada ayah bunda yang hari ini hadir semuanya, dan Bapak Ibu guru ya, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang mengenal dan mengelola perkembangan emosi pada anak usia akil balik ya. Tapi tentunya kalau kita bicara akil balik, pasti kita juga akan bicara tentang organ reproduksi. Jadi nanti mohon izin ayah bunda, bapak ibu guru, kita akan juga ya barangkali memperlihatkan juga beberapa ilustrasi tentang organ reproduksi mereka. Jadi dari awal saya harus minta izin dulu ya, karena kadang-kadang kalau bicara organ reproduksi ya ada beberapa yang masih tabu, padahal hari ini zaman ini harus dibahas supaya kita sebagai orang tua, sebagai guru ya, insya Allah bisa mendampingi mereka melewati masa-masa yang sebetulnya sangat sulit buat mereka ya. Baik, Ibu Ella, Bu Ardini, dan Ayah Bunda, Bapak Ibu Guru, saya mohon izin share screen supaya lebih mudah menjelaskan. Saya, ya, sebentar ya. Ya, baik, apakah sudah terlihat? Sudah ya, alhamdulillah ya. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi, terima kasih tadi Bu Ella sudah memperkenalkan kami ya. Saya memang sejak tahun 98 sampai sekarang sebagai dokter penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS. Bahkan 5 tahun terakhir juga saya menangani pasien-pasien LGBT. Ya. Jadi salah satu di antaranya mereka yang faktor penyebab atau faktor kontribusi mereka melakukan penyimpangan pada masa-masa mereka ini, ya pada masa remaja itu tadi. Salah satunya adalah mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat mereka akil balik. Ya, baik. Jadi kita hari ini mengenal perubahan usia akil balik ya, dan kita harus samakan dulu ini persepsi tentang definisi akil balik dan juga tentang definisi remaja. Ya, baik. Sebetulnya banyak sekali sekarang buku seperti ini ya. Aku sudah balik ya, ini untuk khusus buat muslimah. Ini boleh nih anak-anak membacanya langsung ya. Saya senang sekali sudah muncul buku-buku seperti ini. Ini tidak di-endorse, tapi betul-betul saya dengan ikhlas memberitahu pada kita semua bahwa ini ada buku bagus. Aku sudah balik untuk muslimah, dan ini juga khusus untuk anak laki-laki. Aku sudah balik. Ya, malah kalau kita orang tua yang baca, aduh senang banget. Kenapa? Karena ini betul-betul dibuat sedemikian rupa sehingga dengan ilustrasi yang bagus sekali ya, sehingga anak-anak senang membacanya dan kita juga orang tua senang membacanya. Ya. Baik, akil balik dalam Islam ya, itu kan bahasanya dari akil pakai Q ya, akil balik dari kata akal dan balik ya, gitu ya. Baik, jadi akil ini sebetulnya adalah kedewasaan mental. Kemudian kalau balik adalah kedewasaan fisik. Ya, jadi sebenarnya akil balik ini arti sesungguhnya telah sampai pada kedewasaan mental dan kedewasaan fisik. Ya, dan harusnya ini sangat berkaitan akil balik. Makanya dia istilahnya bersamaan, satu paket. Ya. Tapi apa yang terjadi saat ini, balik dan akil itu tidak berjalan bersamaan. Ya, di abad-abad 20, 21 ini akil dan balik dia tidak satu paket ya. Ya, tidak satu paket. Kenapa? Karena balik ini ya, ini ada kaitannya dengan nutrisi. Ya, kita sekarang sejak abad 20 itu nutrisinya tuh bagus-bagus ya. Ibu hamil nutrisinya bagus, anak-anak pas lahir nutrisinya diberikan oleh bundanya, nutrisi yang bagus. Bahkan ada yang kadang-kadang over ya, kemudian pas dia anak-anak nutrisinya bagus, maka karena balik ini didukung oleh nutrisi, maka sekarang anak-anak baliknya ini lebih cepat, usia 9 sampai 12 tahun ini sudah balik ya. Pada anak perempuan sudah menstruasi, pada anak laki-laki mimpi basah pertama ya, itu tanda-tanda balik gitu. Tapi akilnya ini ya adalah sebuah kedewasaan mental, kedewasaan berpikir dan kedewasaan pengelola mengendalikan emosi. Ini ternyata dia mundur di abad 20 ini mundur. Dia tidak bersatu paket dengan baliknya. Kalau mungkin saya pada zaman-zaman saya kan termasuk generasi X yang lahir tahun 68 ya. Itu akil baliknya itu hampir bersamaan di usia-usia ya 13 tahun, 14 tahun sudah SMP baru akil balik ya.
Nah, tapi sekarang akilnya mundur usianya, mundur. Ke usia berapa? 22 sampai 24 tahun. Jadi anak-anak kita akilnya itu, ya kedewasaan mentalnya 22 tahun, Bang. Ya, ada yang lebih cepat mungkin 20 tahun, 21, tapi paling nggak dia mundur. Jadi baliknya maju, akilnya mundur. Ini makanya akil dan baliknya nggak sepaket lagi. Inilah makanya muncul ya di akhir abad 19 ada istilah remaja. Pada saat itu macam-macam lah, ada yang mengatakan istilah remaja ini sebuah konspirasi dan sebagainya. Padahal sebetulnya secara fakta ini adalah karena akil baliknya anak-anak kita sekarang dia tidak satu paket lagi. Baliknya maju, akilnya mundur. Itulah akhirnya disebut ada masa transisi. Ya. Apa itu akil? Itu tadi, ini proses otak ya. Dia ada kematangan otak. Itu mulai dari masih kelas umur 5 tahun, baru nanti 20 tahun ke atas itu gray matter-nya atau otak, sambungan-sambungan di otaknya ini itu baru makin matang. Itu bukan hanya anak kita, ini di dunia. Ya. Jadi ada di persis di namanya prefrontal cortex bagian depan itu, bagian ilmu-ilmu di situ, ya. Ananda kita nanti barulah nanti 20 tahun ke atas dia mature, ya, dewasa. Artinya baru tersambung-sambung neuronnya itu semakin banyak. Kita nih yang generasi X itu umur 15 tahun sudah akil dan sudah balik. Ya, akil balik. Jadi umur 15 tahun dulu ya atau 14 sampai 15 itu akalnya juga sudah matang gitu. Kemandiriannya sudah jauh lebih cepat, ya. Sebetulnya apa sih? Nah, ini kalau kita bicara tentang otak ya, ini bagian depan sekali ada namanya prefrontal cortex. Dia di lobus frontalis, ya. Bapak Ibu guru, ayah bunda, saya mohon izin karena kesepakatan internasional kalau kita bicara tubuh manusia, kita pakai bahasa Latin. Ya. Mungkin tidak usah dihafal, tetapi tahu saja bahwa ada area di belakang dahi kita semua, termasuk ananda kita, jadi disebutnya prefrontal. Ya, ini prefrontal cortex. Disinilah ilmu, nasihat, ajaran-ajaran orang tua, Bapak Ibu guru dan lingkungan nanti masuknya di sini, nih, tersimpan memorinya di sini. Ya. Ternyata pada saat ananda kita di sekarang ini ya prefrontalnya ya ternyata belum lagi matang. Baru nanti usia 22 tahun ke atas, terutama yang laki-laki ya, barulah di sini prefrontalnya ini sudah cukup banyak referensinya untuk menjadi sesuatu untuk pada saat mengambil keputusan. Jadi referensi untuk mengambil keputusan. Ya. Tapi ada juga saya rasa bahagia sekarang karena ananda yang di generasi alfa yang lahir 2011 sampai sekarang sampai 2025 ya, kita mengubah lagi pola pendidikan kita dengan kita memulai dari kecil dikenalkan Al-Quran ya, dan sebisanya mereka mulai menghafalnya. Ya Allah, Masya Allah, itu berarti prefrontal mereka sudah mulai kita isi lagi tentang ya ayat-ayat Al-Quran dan mereka ulang-ulang ya murojaah dan mereka lama-lama menghafalnya, bahkan menghafalnya nggak cuma juz 30 sebagaimana waktu saya kecil di usia ananda ya sekarang ini. Nah ini jadi ada masih sekarang nih kita berharap yang generasi alfa dan nanti mungkin beta mudah-mudahan akhirnya sekarang mulai ya agak maju lagi gitu, janganlah yang 22 tahun gitu ya. Tapi tetap balik dia ada di usia lebih muda. Kenapa? Pengaruh nutrisi. Sepakat dulu ya, ayah bunda, bapak ibu guru ya. Kita berharap ya, tetap nih ananda nanti mungkin balik ada yang umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun sudah duluan balik. Ya, sudah menstruasi kah atau sudah mimpi basah yang pertama kan? Ya, tapi kita berharap dengan kita isi Quran di otak mereka, akilnya maju lagi dikit. Ya, mudah-mudahan kembali pada usia-usia yang tetap belasan, ya, jadi nggak puluhan. Tapi generasi Y dan generasi Z itu mundur. Ya, sepakat ya? Baik, dan di dalam otak itu nanti ada otak emosi. Mungkin hari ini kita tidak bisa berkenalan dengan otak emosi lebih dalam, tetapi kita harus tahu bahwa di tengah otak ada otak emosi. Dan kemudian di bagian parietalis ini, di antara tengah-tengah, sekitar tengah-tengah, di sini ada watak, ada program watak Allah berikan, dan juga bakat. Atau kalau sekarang terkenalnya multiple intelligence di sini. Jadi ayah bunda juga mungkin hari ini kita tidak bahas itu, kapan-kapan silakan searching saja tentang bagaimana mengenal watak anak, bagaimana mengenal bakat anak, karena penting sekali. Ya, baik. Jadi sekarang remaja ini adalah kondisi yang sudah balik tapi belum akil. Dan kemudian terbagi 3.
Makanya kan tadi mulai dari 9 tahun kan mulai balik ya. Makanya yang sudah mulai balik 9 tahun ini sampai 13 ini disebut remaja dini. Karena dia sudah balik, akilnya belum lagi gitu. Baru kan nanti akilnya itu 22 tahun ke atas. Makanya nanti remaja ada 3 nih, remaja dini, remaja tengah, dan remaja lanjut. Remaja tengah antara range 14 tahun, 18 tahun, ya, dan remaja lanjut 19 sampai 21 tahun. Ya, ada anak umur 21 tahun ini yang generasi di atasnya Ananda kita, generasi Z ini. Itu belum akil, apalagi anak laki, ya. Tapi dia sudah balik. Nah, itulah makanya ada definisi remaja. Jadi pada akhir abad 19, akhir abad 19 baru diterimalah tentang definisi remaja. Kalau dulu nggak ada, apalagi dalam Islam. Karena Islam dulu, ya, anak-anak dulu, ya, itu akil baliknya 1 paket. Ya, baik. Jadi remaja ini akhirnya didefinisikan fase peralihan pertumbuhan dan perkembangan masa kanak-kanak menjadi dewasa. Ya. Jadi apa sih yang terjadi di masa remaja? Itu terjadi proses perubahan dari anak-anak menjadi orang dewasa. Kenapa sih? Karena pelepasan hormon-hormon yang berasal dari sebuah kelenjar kecil di dasar otak. Ada namanya pituitary gland. Ini ada dasar otaknya, baik laki-laki perempuan. Ini ada kelenjar pituitary gland 2 yang di situ nanti hormon terlepas dan akhirnya laki-laki masuk. Ini mohon izin, tadi saya sudah minta izin. Laki-laki masuk nanti menstimulasi organ reproduksi, ya, di organ genitalnya, dan perempuan juga menstimulasi organ reproduksi yang khususnya, ya, tempat telur, yaitu ovarium, ya, untuk telurnya matang dan akhirnya telurnya keluar ke dalam rahim, ya. Nah, ini baik. Jadi ini tentu ada masalah hormon. Ya, hormon ini apa sih? Hormon ini zat kimia. Allah yang ciptakan, ya, yang nanti mempercepat proses metabolisme kan, mempercepat proses yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau boleh dianalogikan, ini hormon ini kayak oli kalau di dalam mobil, ya. Baik, nah sekarang, ya, akil kita bandingkan, ya, akil dan balik. Oke. Akil tadi dewasa mental, ya, balik dewasa fisik. Ya. Akil itu pengaruh pendidikan. Makanya tadi saya bilang anak-anak generasi alfa sekarang pengaruh pendidikannya bagus sekali. Yang kasihan tuh ya generasi Y dan Z gitu, ya, di mana teknologi menyerang kita, terus kita belum lagi, terus gelagapan gitu. Aduh, harus gimana ya, diatur gimana ya. Nah sekarang kan alhamdulillah teknologinya diarahkan untuk anak-anak mengenal ayat-ayat Allah di awal-awal. Itu kan akilnya akan keren banget gitu. Makanya saya sangat setuju dengan sekolah-sekolah Islam, ya, alhamdulillah ada SD Salman Al Farisi ini, ya, itu untuk mempengaruhi, ya, kematangan si akil ini. Ya. Kalau balik tadi kita sudah bilang bahwa itu pengaruh nutrisi. Dan tidak dipungkiri nutrisi sekarang memang bagus. Ya, ibu-ibu waktu anaknya bayi itu ngasih makannya bagus semua nutrisinya. Itu yang mempercepat balik. Ya. Kemudian akil ini berkembangnya akal. Kalau balik berkembangnya nafsu. Karena ini berpengaruh pada hormonal juga. Ya. Kalau akil ini fungsi tanggung jawab, kalau balik ini fungsi reproduksi. Ya, jadi reproduksi memang mereka sudah berkembang, sudah matang, tapi masih SD gitu. Ya, kan ada yang 9 tahun, 10 tahun, paling banyak yang 11 tahun, 12 tahun. Ya. Kemudian apalagi akil ini mandiri dan tanggung jawab. Kalau balik ini, ya, ada istilahnya life and death instinct. Ya. Insting kehidupan dan kematian gitu, balik di badan kita ini, ya, ada insting untuk kita menjalani kehidupan dan juga ada insting juga bahwa kita tuh akan mati loh. Ya. Kemudian apalagi akil ini peran ayah plus ibu, balik peran ibu plus ayah. Ya, jadi tanggung jawab dewasa mental itu di tangan ayah, nanti ibu pelaksana, tapi tanggung jawab pada kedewasaan fisik itu peran ibu, ya, peran ibu duluan. Ya. Itulah tadi pada Ananda Sabir, ya, Sobir, ini orang anak sabar, Masya Allah, Sobir, kelas 5C tadi membawakan, ya, cerita tentang Luqmanul Hakim menasehati Anandanya. Yang pertama kita diminta pada anak-anak diminta untuk tidak, ya, mensekutukan Allah, la tusyrika billah, ya, karena itu kezoliman yang nyata. Terus diminta lagi apa, ya, pada orang tua ini kita harus patuh, terutama ibu. Itu harusnya ayah yang ngajarin, ibu pelaksana, ibu bagian ulang-ulang.
Itu agar akil mereka itu ya dewasa mentalnya ayah. Kenapa? Karena kalau ayah yang ucapkan itu ada sesuatu yang terjadi di otak anak, ya sambungan koneksi neuronnya itu makin kuat. Itulah makanya di dalam Quran, ya diabadikan dalam Quran, ini nasihat ayah kepada anaknya. Simpel saja, pokoknya gak boleh ya mensekutukan Allah. Kemudian berbakti pada orang tua, khususnya ibu. Itu harus ayah yang ngomong. Nah, ibumu yang mengandungmu, melahirkanmu, dan menyusuimu sampai 2 tahun. Itu ayah yang harus ngomong. Karena mungkin sekarang, alhamdulillah, mungkin banyak ayah yang sudah paham ini. Ya, tapi dulu-dulu ini ibu yang ngasih tahu sama anaknya. Ya, nah, aku ini ibumu yang melahirkanmu, yang menyusuimu, makanya kamu patuh sama aku. Rupanya kalau untuk akil, ya di otak itu tadi, di prefrontalnya itu, ya kurang kuat koneksinya kalau ibu yang bicara. Harus ayah dulu, nanti ibu baru ulang-ulang. Ya, kemudian kita diminta juga untuk bersyukur kan di situ. Jadi ayah ajarkan bersyukur pada Allah, bersyukur juga pada orang tua. Dan ayah harus kasih tahu bahwa kepada Allah kita kembali. Itu adalah tugas ayah. Ya, ibu ngejalaninnya atau ibu ulang-ulang. Tapi balik ini ibu yang banyak perannya. Ya, balik. Makanya ibu harus cek juga, anak perempuanku sudah mens nggak ya? Anak laki-lakiku sudah mimpi basah nggak? Tapi kan jelasin mimpi basah kan biarin laki-laki sama ayahnya, ya boleh. Tapi tugas ibu yang pertama, peran ibu yang pertama. Makanya ibu harus diminta belajar bagaimana menyampaikan, ya bahwa kamu nanti satu saat ada satu waktu, entah kelas 5 kah atau kelas 6 ya, atau mungkin nanti kelas 7 kamu nanti balik. Nah, terutama buat anak laki ya. Kalau anak perempuan mungkin ibu lebih mudah. Baik, berikutnya. Dalam surat Ali Imran, ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, Laisa dzakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Allah sudah berfirman seperti itu, dan ini bukan satu ayat, ini sepenggalan saja. Tapi diteliti oleh banyak ilmuwan. Saya ambil 2 referensinya ya. Ini ada referensi dari suami istri, Mr. Alan dan Barbara Pease. Ya, beliau ada di Australia. Beliau meneliti, mengumpulkan penelitian-penelitian itu sejak tahun 99. Ya. Kemudian Dr. Luan Brizendine, neurolog di University of California, San Francisco. Dia seorang ahli saraf, tapi ada yang mengatakan juga dia double. Dia neurolog dan psikiatri. Ya, ahli saraf dan ahli jiwa. Jadi kalau nanti apa yang saya ungkapkan hari ini semuanya itu referensinya ada. Ya, silakan misalnya ayah bunda yang senang membaca cari aja. Ya, insya Allah ada semuanya. Ya, cuman saya meramunya untuk dibikin sebuah alur agar kita mudah memahaminya. Ya, baik. Laki-laki dan perempuan tidak identik. Dia rambut, kulit aja beda. Ya, ini aja telapak tangan aja beda dia. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan tidak identik, tapi ya laki-laki dan perempuan harus setara, equal. Dalam arti memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Ya. Demikian juga pada saat ya laki-laki perempuan ini setara dalam dia menjalankan ya agamanya, atau dia beribadah, atau dia setara untuk memiliki kesempatan mendapat pahala. Ya, setara juga memiliki ya kesempatan berbuat hilaf. Tapi memang laki-laki dan perempuan tidak identik, tapi dia satu spesies, yaitu manusia. Dan tentunya kita juga sudah tahu dari proses penciptaan perempuan ya, atau ibu Hawa terhadap Nabi Adam alaihissalam. Tapi memang Allah desainnya tidak identik. Ya. Apanya yang tidak identik? Tentu otak. Kita lihat dulu otak. Ini otak manusia Allah simpan di kepala. Otak itu ada otak besar dan ada otak kecil. Laki-laki lebih berat ukurannya, antara 1,5 kilo sampai 1,6 kilo. Perempuan lebih ringan, 1,3 sampai 1,4. Ini harus terima. Tapi tenang para bunda ya, para ibu guru, kecerdasan bukan karena kita ya beratnya lebih ringan daripada laki-laki. Ya, kecerdasan itu nanti kita lihat apa sih kecerdasan itu. Ya. Baik. Jadi otak manusia tadi kita lihat dari samping kiri ya, ada otak besar dan ada otak kecil. Kemudian ternyata ya Allah belah, desainnya dibelah ini betul-betul terbelah ini. Hanya di tengahnya dia tersambung ada namanya corpus callosum. Ini bagian dahi yang di sini ya, yang bagian depannya ya. Ini dilihat dari atas. Ya. Dia terbelah. Dibagi 2 ya. Jadi terbagi 2-nya apa? Ini kanan, ini kiri. Ada belahan kanan, ada belahan kiri. Kenapa sekarang ilmu otak berkembang pesat? Kalau dulu memang sudah ada ilmu otak, cuman tidak berkembang pesat. Kenapa? Karena kalau dulu orang yang mau diteliti otaknya harus meninggal dulu. Nanti kesepakatan keluarga otaknya disumbangkan ya untuk negara di Fakultas Kedokteran negara tersebut.
Kalau sekarang ada alat ini, functional magnetic resonance imaging. Makanya ilmu otak berkembang. Jadi ketahuan kalau anak laki-laki apa yang duluan berkembang, anak perempuan apa duluan berkembang. Ya, kalau laki-laki bicara di mana, anak perempuan bicara di mana, itu berkembang begitu. Ya, bahkan sampai pada saat dia remaja, ya, remaja, karena ini akil balik kan udah bisa ya, jadi sudah kita pakai istilah remaja. Nah, ketahuan lewat functional magnetic resonance imaging ini. Dia sama nggak dengan MRI biasa? Tidak, dia karena fungsional. Artinya pada saat orang diteliti di sini, dia harus bekerja function, dia berfunction, bicara kah, berpikir kah, bersiul kah, bersenandung kah, gerak kaki kanan kah, gerak kaki kiri. Makanya disebut functional magnetic resonance imaging. Ya, baik. Kemudian apa? Ya itu tadi. Nanti kita bisa lihat lewat monitor bahwa ada hal-hal yang berbeda memang antara laki-laki dan perempuan. Ya. Baik, sekarang kita belajar lagi lebih dalam. Ya, mungkin ayah bunda sudah pernah dapat, bapak ibu guru khususnya yang mengajarkan biologi atau ilmu pengetahuan alam. Ya. Tapi kita harus tahu ini bahwa di otak kita Allah ciptakan ada namanya sel otak atau neuron. Neuron. Anatominya kayak gini. Ya, jadi kayak satu begini, terus ada banyak kabel-kabelnya. Jumlahnya banyak, ada yang mengatakan 100 miliar neuron, ada yang mengatakan 80 miliar, ada yang mengatakan 90 miliar. Kalau saya masih pakai ya aliran yang 100 miliar neuron. Ya. Lebih kurangnya 100 miliar neuron. Dan satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Masya Allah. Jadi ananda kita ini yang generasi alpha yang lahir 2011 sampai sekarang dan sampai 2025, dia juga punya 100 miliar. Kakaknya barangkali yang lahir antara tahun 96 sampai 2010 itu juga punya 100 miliar. Kakaknya lagi yang lahir tahun 80-an ya, tahun 80 sampai juga tahun 95 itu juga 100 miliar. Terus kita ya orang tuanya yang generasi X ya, kayak saya tuh mulai dari tahun 64 sampai tahun 80 itu juga 100 miliar. Tapi ternyata lebih canggih yang anak generasi berikutnya. Jadi Ananda Sobir dan teman-temannya dia punya 100 miliar tapi lebih canggih. Canggihnya apa? Daya tampung memori. Jadi daya tampung memorinya banyak, tapi kalau kita dari kecil tidak berikan masukan-masukan, itulah nanti akhirnya ya dia punya kedewasaan mental mundur. Kan sayang ya. Nah kita kalau zaman saya dulu yang lahir tahun 60-an ini ya ada 100 miliar tapi kita kan dibebaskan ya untuk mandiri secepatnya. Memang kita punya 100 miliar tapi daya tampung memorinya memang nggak banyak sebanyak sekarang. RAM-nya lebih banyak sekarang. Cuman itu tadi kita jadi cepat dewasa. Kenapa? Karena dilepas oleh orang tua. Keingat sekali daftar sekolah tuh sendiri loh. Ya, tes sendiri kan gitu ya. Ngerjain apa-apa sendiri. Itu makanya akil dan balik kita waktu usia generasi kita itu dia masih satu paket. Nah sekarang, jadi Ananda ini ya 100 miliar neuronnya dia lebih canggih dari kita. Makanya tolong tidak menghina generasi baru. Mereka nggak suka kalau kita orang tua atau bapak ibu guru bilang, generasi mecil, dia nggak suka, dia marah sekali. Oh generasi galowers, marah sekali dia. Apa dia bilang? Kita kan nggak tahu kalau mau dilahirkan tahun-tahun sekian. Gitu. Jadi stop untuk menghina generasi baru. Ya, karena dia merusak otaknya. Kasihan. Ya, harus bahagia dan harus merasa kita ya Allah, ini generasi baru otaknya canggih banget, makanya kita harus jaga dia, dampingi dia, kasih input-input yang baik. Ya. Nah ini persis kayak kabel. Jadi kalau ini satu laptop atau satu komputer, ini kabel besarnya yang nanti ke stop kontak. Nah bayangkan satu komputer, dia satu stop kontaknya bisa banyak banget akson terminalnya. Keren kan? Ini bayangin satu laptop ini potensi untuk tersambung kanan kiri. Ini saya punya laptop, saya cuma lihat berapa nih, 1, 2, 3, ya Allah cuma 5 tersambung. Ini kita satu neuron itu berpotensi 20.000 sambungannya. Makanya dikatakan kalau kita juga rajin belajar ya, rajin berpengalaman ini gak habis-habis tersambung sampai umur 100 tahun pun. Ya Allah, luar biasa. Ya, makanya pada saat Ananda masih bagus nih sambungan otaknya, kemudian kita sambungkan dengan ya memperkenalkan ayat-ayat Allah, terus membimbingnya dengan gembira untuk dia mulai membacanya. Setelah itu kita minta dia ulang-ulang membacanya dan akhirnya dia hafal. Ya, itu. Dan nanti antara neuron satu dengan neuron berikutnya dia tersambung-sambung ya. Pada saat Ananda masih kecil banget kita ajarin Bismillahirrahmanirrahim. Tersambung di otak. Antara kalimatnya kemudian intonasi nada jadi tersambung. Dan nanti sambungannya ini namanya sinaps ya, seperti ini sambungannya. Ya. Tapi sambungannya ini kabel sambungan antara neuron satu dengan neuron berikutnya dia tidak menempel secara
fisik, dia ada celah ini. Jadi nempelnya kayak gini loh. Terus nanti yang nempelin apa? Ya, yang menempelkan itu namanya pelepasan neurotransmitter zat kimia ini. Dari satu kabel neuron ke neuron berikutnya. Jadi ini sinaps ini, kabelnya ini kan banyak banget. Bayangin satu itu 20.000 potensinya, 20.000 itu banyak. Ya, ini yang nyambungin. Nah ini kalau kita lihat secara 3 dimensi itu kayak ada listrik yang sambung-sambung. Itu tadi zat kimia, neurotransmitter. Nah, ada anak waktu diajarin neurotransmitternya zat kimianya bagus, maksudnya dia banyak sehingga dia langsung ingat. Ada anak yang waktu diajarin neurotransmitternya masih maaf, kadarnya sedikit, belum terlalu banyak keluarnya, makanya dia harus diulang lagi. Ya. Itulah maka di dalam proses otak kita sambungan neuron itu terjadi per detik. Seperti saya hari ini, saya pertama kali lagi lihat ya Ibu Ardini, itu di otak saya tersambung tuh, lihat wajahnya, kemudian waktu beliau memberikan sambutan, dengar suaranya di otak saya tersambung. Tadi lihat Ibu Ella juga, dan tadi saya perhatikan satu-satu tadi wajahnya ayah bunda bapak ibu, itu tersambung di otak saya. Gitu. Ya. Dan seandainya nanti saya ketemu lagi Bu Ardini, itu sambungannya akan makin banyak, makin kuat. Seperti itu. Ya. Baik. Nah sekarang, ini ilmu yang sudah lama diteliti. Jadi otak kita kan tadi memang dibelah dua oleh Allah. Ya, ada sambungannya, tapi bukan di atas, sambungannya di dalam sebenarnya. Tapi ini karena ilustrasi saja ya. Jadi ada belahan kanan, ada belahan kiri. Perhatikan gambar ini saja. Karena kalau kita nanti mau menjelaskan lewat kata-kata malah susah diingat. Ya, lewat gambar, lewat warna itu mudah diingat. Ini kanan, ini kiri. Terkesan pertama apa? Ayah bunda dan bapak ibu guru, kanan ini otak rileks, kiri otak serius. Ya. Jadi kanan ini melihat warna itu proses otak kanan, ya, berimajinasi, intuisi, ya, teknologi, musik, irama, ya, bermain itu kanan. Kiri ini analisa namanya, ya, serius, detil, tekun itu kiri prosesnya, ya, bahasa, membaca, berhitung, matematika itu kiri, syair lagu itu kiri. Kalau misalnya anak-anak di playgroup di TK kita ajarkan ya mengenalkan huruf hijaiyah sambil kita kasih irama, kita kasih lagunya, maka huruf hijaiyahnya itu kerja belahan kiri, ya, kemudian iramanya belahan kanan. Nah itu jadi akhirnya kalau kita mengajarkan anak-anak dengan ada syair dan ada iramanya, itu memudahkan mereka mengingat. Ya, Bapak Ibu ayah bunda saya mohon maaf barangkali ada suara-suara di belakang suara saya karena kami sedang ada perbaikan listrik, jadi punten banget ya. Mudah-mudahan itu dianggap sebagai irama saja. Ya, jadi inilah ya. Nah, ternyata pada saat kita kecil, laki-laki dan perempuan, sambungan neuron tadi yang tadi sambung tadi antara otak kiri dan kanannya berbeda. Apa bedanya, Bu Aisyah? Ya, kita lihat ya. Jadi, halo, kenapa dia nggak mau jalan? Oh, ya udah. Ya, jadi ternyata dari 0 sampai 6 tahun, ya, 0 sampai 6 tahun, otak wanita atau pria itu berbeda sambungannya ya, bukan volumenya. Volumenya sudah sama. Sambungannya, tadi sambungan tadi yang ada neurotransmitter. Perempuan kiri dan kanannya seimbang. Artinya perempuan antara otak serius dan otak rileksnya seimbang. Antara otak analisa dan otak kreatifnya seimbang. Tapi laki-laki 0 sampai 6 tahun, kanannya duluan tersambung. Ya, ayah bunda bapak ibu guru kita ingat lagi tadi yang kanan apa? Kanan yang rileks, kreatif, warna, ya, musik atau irama, bermain, gerak, imajinasi, hayal, benda. Oh itu, pokoknya yang rileks lah, yang main-main. Ya, kiri otak analisanya dia belum tersambung, lebih banyak dibanding perempuan. Jadi anak laki ini kalau kita lihat 0 sampai 6 tahun jomplang istilahnya ya. Tapi ini Allah yang desain, ya. Terus gimana Bu Aisyah? Apa perbedaannya jadinya? Makanya kalau punya anak perempuan umur 2 atau 3 tahun mungkin ya dia ngomongnya sudah lebih lancar ya. Dia bahasa bisa lebih lancar dan bisa analisa. Mau pakai baju saja anak perempuan bisa analisa. Bunda, ya, aku mau pakai baju pink aja. Itu anak perempuan. Anak laki umur 0 sampai 6 tahun terserah bundanya mau ngasih baju warna apa. Tapi apa yang berkembang pada laki-laki? Otak kanan ya, otak kreatifnya. Makanya jangan heran anak laki-laki itu main terus, imajinasi terus. Barangkali ayah bunda habis ajak nonton dia Batman, pulang jadi Batman. Ya, habis nonton Spiderman, pulang jadi Spiderman. Karena ini imajinasi di sini. Sementara dia ngomong masih sedikit, hitung-hitungan masih sedikit.
Ya, anak laki-laki belum bisa baca, tapi kalau dia dikasih permainan atau dikasih PlayStation, dikasih game, dia udah bisa. Kenapa? Otak kanannya. Ya. Makanya pendidikan di TK ini harus banyak pendidikannya yang memberikan banyak benda ya. Kalau misalnya mau ngajarkan anak laki-laki membaca itu pakai bendanya langsung. Kan kalau anak perempuan di buku atau di kertas, ibu tulis di kertas anak perempuan di obo al-ala bola, ya, dia udah bisa ngerti. Anak perempuan karena otak kirinya sudah mulai nyambung. Laki-laki pakai cara cuman pakai kertas dan buku, itu makanya dia malas belajar. Mending ibu beli bolanya, tempel di tulisan bola itu. Ya, meja, kursi, itu tempel. Atau kalaupun ada terpaksa di buku harus berwarna, ada gambarnya, itu laki-laki. Ya, saya ingatkan mungkin teman-teman ayah bunda pernah dengar juga seminar ini, saya ulang dulu. Ya, karena ini harus diulang-ulang. Ya. Dan kemudian ya 6 sampai 12 tahun ini anak-anak kita di sini ya, di SD ini ya. Perempuan tetap kiri kanannya seimbang, laki-laki tetap kanannya. Tapi 6 tahun laki-laki kirinya sudah mulai tersambung. Makanya dikatakan anak laki-laki baru siap belajar membaca, hitung-hitungan, menganalisa umur 6 tahun. Maka kalau masuk SD 7 tahun sebetulnya menyelamatkan anak laki-laki dengan kurikulum SD yang nasional ya, seperti ini. Itu kurikulum banyak analisa. Makanya anak perempuan lebih jago tuh. Jarang anak laki SD itu ranking 1, jarang sekali. Kecuali kalau sekolahnya menghargai ekstrakurikuler, menghargai pelajaran yang mengaitkan otak kanan. Nah, barulah anak laki bisa ranking 1. Ya, tapi kalau yang di ranking hanya lihat matematikanya, lihat bahasanya, lihat kedisiplinannya, lihat teraturnya, wow, itu didominasi oleh anak perempuan. Ya. Kemudian umur berikutnya 12 sampai 18, bagaimana? Perempuan tetap kiri kanan, laki-laki masih kanannya dominan, kalah kanan perempuan. Dari awal memang kalah kanan perempuan. Ya, itulah makanya laki-laki lebih jago teknologi, ya, lebih jago dalam bentuk ukur ruang. Ya. Nah ini SMP SMA tuh kirinya udah mulai ngejar. Makanya anak SMP SMA baru bisa ya pada saat dia misalnya nanti sudah balik di umur 9-10 tahun, ini kita lihat ya otak analisanya dia belum tersambung lebih banyak. Ya, tapi beginilah memang yang terjadi. Maka kalau kita mau mengajarkan hafal Quran pada anak-anak laki-laki, tentu harus banyak caranya. Ya, mungkin dia hafalkan sambil bergerak, itu boleh memang secara otak. Ya, dan saya selalu dapat informasi kalau ya, para ulama-ulama di University Al-Azhar, mereka kalau menghafal Quran atau menghafal pelajaran, menghafal kitab-kitab itu sambil jalan anak laki, apalagi kalau gaya belajarnya kinestetik. Ya, nah, kapan anak laki-laki otak kiri kanannya seimbang? Ya, ini tadi di atas 18 tahun, itu tadi 20 tahun, 21 tahun, dan sebagainya. Makanya anak laki-laki, sewaktu mahasiswa, dia antara otak analisa dan kreativitasnya sudah seimbang. Makanya kalau mahasiswa anak laki keren banget. Kemarin hari Kamis pimpin demo itu pasti anak laki. Yang orasi pasti laki-laki, nggak mungkin perempuan. Ya, jadi punten ayah bunda yang punya anak laki-laki, tolong pahami dulu otak perkembangannya, baru kita masuk di hormonnya. Ya, sepakat ya, yang punya anak laki terutama ya bersabarlah, terus aja bantu dia, dampingi dia. Ya, bantu, dampingi, apalagi dia hafal Quran, bantu, dan ingat karena kanannya lebih dominan, jadi jangan heran kalau dia nanti menghafalnya dengan bermain, menghafalnya dengan dia mendengarkan iramanya, menghafalnya pakai imajinasi, makanya dia perlu tahu juga artinya supaya imajinasi. Ya, baik. Sekarang otak garis remaja, ini yang buat anaknya perempuan ya. Apa yang terjadi sebetulnya? Nah itu tadi, mulai 9 tahun ini, dan mulai 10, 11, nah ini mulai naik ya grafik estrogen, hormon estrogen perempuan. Ya. Puncak-puncaknya di usia 20-an ini. 20 sampai 30. Makanya di sini ya itu bagus sekali anak perempuan menikah dan anak perempuan punya anak, melahirkan. Kenapa? Itu lagi estrogen lagi tinggi-tingginya. 30 udah mulai turun, ya 30 udah mulai turun. Tapi itu tadi ya kalau misalnya anak bukan anak pertama, ya lahir di 30-an ini sampai ya 35 nggak masalah. Tapi kalau dia anak pertama ya, saya juga anak saya kan 5, yang kelima saya ada di sini nih di usia 36 tahun. 40 sudah mulai turun, 50, nah sekarang saya juga sudah 52, makin turun. Ya, dan ada satu titik dia sama lagi rata lagi estrogen progesteron, itulah yang disebut menopause. Ya. Atau pasca menopause kalau udah lebih dari 60 tahun. Ya, 45 ke 55 itu pra-menopause. Ya. Nah, apa yang terjadi sih pada grafik estrogen dan progesteron? Sifat dari hormon estrogen ini dan progesteron di dalam untuk emosi atau untuk perasaan seorang perempuan, inilah yang bikin happy, bikin bahagia. Ya. Bayangkan anak kita nih waktu SD kan dia estrogennya rata nih. Ya, kalau waktu baru lahir dia tinggi, tapi waktu dia sudah mulai ya beberapa bulan itu dia rata gitu. Makanya anak perempuan waktu SD kan lucu aja, nggak centil, nggak genit.
Tapi pas dia sudah menstruasi pertama, wow, estrogennya banjir, jadi perempuan banget. Sementara ibunya mungkin estrogennya udah mulai turun gitu, sementara anaknya lagi tinggi-tingginya. Ya. Jadi otak gadis remaja sedang mengatur ulang dan merapikan beberapa sirkuit saraf yang menentukan caranya berpikir, merasa, dan bertindak, serta terobsesi dengan penampilannya. Jadi bunda, anak-anak kita ini yang sudah mungkin sudah mens atau menjelang menstruasi, 1 tahun menjelang menstruasi, itu sudah mulai itu ya sirkuit otaknya diatur ulang, dirapikan, dan sudah mulai terobsesi pada penampilannya. Sudah mulai tambah ngatur bajunya ya, walaupun dia misalnya pakai hijab, kemudian dia harus matching ya. Terus mulai memperhatikan kesehatan kulitnya ya. Kadar estrogen menekan tombol-tombol dalam otak para gadis untuk apa? Lebih banyak bicara, lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya, lebih sering memikirkan tentang pria. Mungkin bukan teman prianya, mungkin dia pikirkan ustadznya loh. Ya Allah, ustadz ini baik banget sama aku. Ya kayak gitu. Ya, Ustadz Ahmad baik banget sama aku. Nanti dia cerita sama temennya, Ustadz Ahmad baik banget sama aku. Aku boleh diajarin ulang-ulang lah gitu. Lebih mencemaskan penampilan dan tentu lebih stres, lebih banyak tekanan sama dia ya. Salah lah ini rambutnya ya, kudungnya lah salah, ini warnanya salah. Dan lebih banyak menunjukkan emosi secara berlebihan. Kenapa? Karena dia terjadi ya sebuah estrogen, hormon estrogen dia mulai naik. Waktu masih SD rata, ya. Dan dia mulai naik, makin naik. Ya. Dan pada saat dia sudah mulai menstruasi pertama, estrogen progesteron itu nggak datang setiap hari, dia kayak tsunami, ya, kayak gelombang tsunami. Ya. Nah ini. Jadi kalau masa menstruasi ini kembali si hormon-hormon ini baik luteinizing hormon, follicle stimulating hormon, estrogen, progesteron yang ada pada perempuan rata. Ya. Barulah nanti hari ke-9 ke-10 setelah mens hari pertama ini dia naik ya. Dia saling bergantian. Estrogen dulu naik, baru nanti progesteron naik, kemudian nanti follicle stimulating hormonal naik, baru progesteron. Nah, pada masa-masa hormonal mulai naik ini, ya, anak perempuan kita atau diri kita perempuan yang masih produktif ini ya, itu sangat gembira. Sangat gembira. Tapi mau 2 hari, mau mens, 3 hari, mau mens, kembali dia flat ini. Mulai di sini nih, 3 hari, 4 hari aja udah mulai turun ini, ya, bahkan si luteinizing hormon udah mulai rata, ini udah mulai nggak enak perasaan. Termasuk kita yang masih produktif ini. Jadi bunda ya dan harus paham bahwa apa sih yang nggak enak ya? Aku udah istighfar, aku udah ya tegakkan ibadah, tapi apa ya perasaan nggak enak itu tadi hormonal di dalam tubuh kita ya dia mulai menurun, dia mulai flat. Makanya mulai 2 atau 3 hari mau mens itu nggak enak perasaan. Ya. Sampai kapan? Itu tadi apalagi mens hari pertama nih makin rata sampai hari ketiga, ya ke-4, ke-5, 6, 7 udah mulai enak kan, udah mulai naik nih. Hari ke-10 udah mulai enakan ini kan di sini ya. 9 udah mulai naik dan terus dan puncak-puncaknya misalnya kalau siklusnya 28 hari ya di hari ke-14. Ini enak banget ini. Enak perasaan kita ini, ya. Nah, sekarang ya, gelombang pasang estrogen dan progesteron mulai menyalakan banyak sirkuit dalam otak gadis remaja yang telah tersusun dalam janin. Jadi memang sudah Allah siapkan gitu. Tapi pada saat dia sudah mulai ada estrogen progesteron itu mulai sirkuitnya di dalamnya ini ya. Dia punya kabel-kabelnya itu dia mulai tersusun lagi. Pada hari-hari tertentu rasa percaya dirinya kuat, namun pada hari-hari berikutnya rasa percaya dirinya ya seperti bergantung pada seutas tali yang rapuh. Itu anak perempuan kita, termasuk kita. Tapi kita karena sudah terbiasa jadi mulai mengerti tubuh kita. Tapi anak perempuan kita bayangkan dia mens pada saat 5 SD, bahkan ada yang 4 SD. Ada yang 6 SD ya, di saat itu harus juga dia ikuti ujian SD. Kayak apa itu perasaannya? Ya. Jadi filter untuk menerima nasihat atau umpan balik dari orang lain bergantung pada posisi dalam siklus haidnya. Jadi ayah bunda, terutama bunda karena tadi urusan balik itu bunda ya, ayah ini urusan akil ya. Kalau mau ngasih masukan atau bunda juga mau menegur dia atau kasih nasihat, please perhatikan siklus haidnya. Ya. Kenapa? Karena pada hari-hari tertentu nasihat atau umpan balik itu memperkuat rasa percaya dirinya ya. Dan pada hari-hari lainnya nasihat atau umpan balik justru menghancurkan. Pada saat kapan ini yang menghancurkannya? Pada saat mau mens. Dan mens hari pertama sampai hari ke-5 itu kalau bunda kasih nasihat sementara hormon estrogen, progesteron, luteinizing hormon dan sebagainya itu sedang flat, itu yang menghancurkan dirinya.
kita juga dulu mungkin kayak gini, cuma orang tua belum lagi mau belajar tentang hal ini ya, karena penelitian juga belum banyak. Jadi saya ingat banget itu waktu SMP baru mens itu, ya galau gunda gulana, nggak ngerti, belum ada juga pelajaran organ reproduksi lebih detail kayak sekarang. Untung ada buku diary, catat semua. Saya punya tuh masih buku diary SMP, SMA. Kalau saya baca saya ketawa aja ya. Baru saya paham, oh dia lagi mens nih, oh ini lagi masa subur nih, makanya dia senang ceritanya gitu. Ya, untuk itu makanya bantu anak-anak kita mencatat. Apa yang dicatat? Mens hari pertamanya saja. Nanti mens berikutnya catat mens hari pertamanya. Lagi besoknya, supaya kita tahu di siklusnya kira-kira berapa ya. Ada yang 26 hari, ada yang 28 hari, ada yang 30 hari. Ya. Tapi kalau Bunda misalnya bingung, berapa hari siklus anak saya, pokoknya gini aja deh. Kalau dia mens hari pertama ini, oh ya sudah ini, apalagi kalau dia mens, ya nggak usah kasih nasihat macam-macam, nggak usah negur. Kita seneng-seneng aja. Ya, ajak ngobrol seneng-seneng, apa hobinya, ya. Kadang-kadang juga diajak ngobrol seneng-seneng apa hobinya, dia langsung rata ini mukanya jutek. Ya. Ini masih nggak enak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini ya, baru nih 9 nih. Setelah dia mens ini, baru enak nih diajak bicara nih. Ada sekitar 10 hari gitu ya. Tapi nanti 3 hari mau mens atau 4 hari mau mens, mulai lagi 2 hari mau mens, ya, ini nih di sini nih, itu mulai nggak enak lagi dia. Itulah makanya kita perlu tahu siklus mensnya. Paling nggak 28 hari kita ngitung lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti hari ke-24 itu mulai wanti-wanti tuh, mulai jaga-jaga tuh. Dan ajarkan Ananda kalau dia apa-apa dia omong sama kita, Bunda aku gak enak aja perasaannya, aku udah istighfar, aku udah ngaji, aku udah sholat. Sampaikan saja, kayaknya mau mens nak. Dan anak perempuan kalau kita kasih tahu kayaknya mau mens itu tenang gitu. Dia nggak merasa bahwa diri saya kenapa ya saya ya, gitu. Dan karena dia baru pertama nanti misalnya nih baru pertama nih umur 10 tahun itu kan tambah lebih kaget lagi, sementara waktu dia masih SD dia belum terjadi masalah kayak gini. Kalau kita udah bertahun-tahun menstruasi, ya dalam setahun aja bisa 12 kali atau 11 sampai 12 kali menstruasi. Jadi sudah mulai biasa, tapi anak kita belum biasa. Apalagi masih SD, ya masih imut-imut. Saya dulu kelas 2 SMP. Agak mendingan tuh, ya akalnya masih agak udah banyak nyambung juga gitu kan. Nah, ini yang harus difahami. Kenapa? Karena kalau Bunda misalnya menasehati anak mau mens dan pada mens hari pertama sampai kelima, ya, padahal kalimatnya sama pada saat dia masa subur, diterima oleh mereka ini anak perempuan ini jadinya lain. Misalnya pada masa subur nih ya, pada hari-hari di sini, ini 10 hari ya, misalnya dia pakai baju punten celananya agak ke bawah gitu, jadi bokongnya kelihatan. Terus kita bilang, sayang diganti ya celananya ya nak, bokongnya kelihatan. Iya Bunda, ya Umi, ya Mama. Oh dia langsung gak apa-apa. Tapi coba deh, mau mens atau lagi mens hari pertama sampai kelima, kalimatnya sama. Ya, dia pakai celana bokongnya kelihatan. Nah, ya ganti nak celananya nak, itu bokongnya kelihatan. Apa yang dibilang maminya? Dalam hatinya apa? Terus langsung kesel dia. Oh, jadi bokong aku jelek. Padahal kalimatnya sama oleh ibunya pada saat ditegur, pada saat dia masa subur dengan pada saat dia masa menstruasi atau pra-menstruasi. Tapi diterimanya kenapa? Hormonnya sedang minim sehingga perasaan happy-nya berkurang. Ya. Ini dia nih. Anak-anak kita nih yang perempuan pada masa di sini itu dia semangat banget. Bunda, pokoknya aku harus hafal minggu ini. Misalnya gitu ya. Hafal minggu ini misalnya 10 surat atau misalnya ada yang sudah mungkin 1 juz hafal, saya harus hafal. Nah, ini semangat ini, ya. Tapi tahu pas udah mulai masuk dari mau mens 2 atau 3 hari mau mens, itu kan jangan kan di sini nih udah mulai turun nih. Ya. Ayo sayang, loh katanya targetnya ya hafalnya banyak. Bunda aku males banget. Nanti aja deh. Nah, kalau ada anak perempuan sudah kayak gitu yang minggu lalu dia semangat dan kemudian tiba-tiba drop, langsung ibu harus sudah mikir, oh dia mau mens. Ya sudah suruh istirahat, ya sudah nak istirahat. Nah, ya, coba lihat agenda ininya, siklus mensnya nak, diajar. Oh iya, ini hormonnya lagi turun, jadi istirahat aja. Ya, kalau misalnya lagi udah habis istirahat, enak perasaannya, mau ngafal lagi, kan ini belum mens ya, mau ngafal lagi, ayo sok atau hafalin. Ya, tapi kalau enggak ya udah istirahat dulu. Ini yang terjadi kendala pada perempuan ini. Ya, jadi mohon dipahami oleh kita orang tua dan juga tentu oleh Bapak Ibu guru sehingga ya kerjasama kita sangat baik gitu ya. Nah, dan punten ini dilihat dari samping jadi hadap ke sana ya, ini potongan samping kiri ya. Ini rahim ya, di depan rahim itu kantong kemih dan di belakangnya usus besar dan ini tempat ya anus di sini. Ya punten maaf, ini jalannya menstruasi dan jalannya lahir dan jalannya koitus ini namanya vagina ya, dan ini tempat kencing. Posisi rahim yang asli itu ke depan,
ya, antefleksi ke depan gini. Dan pada saat anak lagi mens ini, lapisan yang ada di endometrium menebal, ya, kemudian dia berkontraksi untuk terlepas. Makanya anak-anak pada saat menstruasi itu udah mulai nggak enak nih, depan nggak enak, belakang nggak enak. Dan ada yang sampai kesakitan banget sampai pingsan. Itu tolong Bunda bawa ke dokter kandungan untuk dilihat, dimonitor pakai USG. Khawatirnya rahimnya ini kebalik, dia ke belakang gitu. Itu sakit banget kalau lagi mens. Dan tolong Bunda nggak usah menganggap, lebay, masa gitu aja nggak rasa, itu bikin sakit hati anak perempuan. Coba periksa, kalau memang dia posisinya ke sini, berarti ya ini juga rahimnya terlalu berkontraksi. Makanya mungkin dokter Ahsan kasih arahan, apa kompres dengan air panas kah, atau kasih ya balsam dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di USG ternyata dia ke belakang, itu setiap mens itu sakit banget. Dan nggak bisa nih, harus dioperasi ke sini, nggak bisa. Biasanya tunggu melahirkan dulu, tunggu hamil, pas hamil diisi dalamnya ada janin, dia ke sini. Makanya orang tua zaman dulu kalau kita sakit banget pas mens, apa dia bilang? Ya nanti kamu kalau habis melahirkan sudah nggak sakit. Tuh lama amat ya. Berarti hampir tiap bulan dia akan kesakitan. Bunda harus ngerti kalau ini yang dorsofleksi. Harus kasih tahu gurunya bahwa, Bu maaf ya ini sakit banget ya. Ya sudah kasih waktu dia 1 hari, 2 hari istirahat ya, atau 3 hari. Oke, nah ini pada perempuan. Ya. Kemudian perempuan ini ya otaknya tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Artinya kalau anak perempuan bicara, Bunda, ayah, bapak, ibu guru tolong ya, terutama Bunda ya, lihat wajahnya. Perempuan itu umur berapapun sampai tua sekalipun kalau lagi ngomong dilihat wajahnya seneng banget. Pantang Bunda atau ayah kalau lagi ngomong sama anak perempuan sambil lihat gadget kita. Itu yang bikin dia sakit hati dan dia akan bilang, ayah ibuku tidak perhatikan aku. Ini pada perempuan. Dan perempuan kalau lagi ini curhat dia butuh bicara. Kenapa? Karena otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan terus berputar-putar dalam kepalanya. Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Ini mulai dari anak perempuan kecil sampai kita juga Bunda, sampai juga nanti ya kalau kita sudah lansia. Jadi kalau kita ada masalah itu kayak muter-muter di kepala. Kalau udah diomongin baru dia bisa masuk di dalam memori otak kita. Itulah makanya ya saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan pikiran dan perasaannya, bukan mencari kesimpulan ataupun penyelesaian. Jadi Bunda kalau kalau anak perempuan yang ngomong dengerin aja, dia untuk lepasin. Kalau dia nggak minta solusi nggak usah kasih solusi. Ayah juga begitu, para suami kalau istrinya ya sore-sore atau malam ngomong ya cerita hari ini gini-gini, dengerin aja. Ya, kenapa dia ingin melepaskan ganjalan pikiran dan perasaannya sehingga masalahnya bisa terekam nanti atau masuk di memori otaknya. Ya, ini harus paham nih, karena berantemnya gara-gara ini sebetulnya. Anak perempuan lagi curhat, ibunya langsung kasih nasihat atau ayahnya kasih nasihat. Itulah yang bikin dia kesel. Sama ibu-ibu nih curhat sama suaminya, dikasih nasihat itu kesel dia. Ya. Kenapa begitu? Ya, karena perempuan bila curhat hanya ingin disimak. Namun kalau kita curhatnya pada laki-laki sama suami atau anak perempuan ke bapaknya, laki-laki itu bila mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Kenapa? Karena otak laki-laki otak solusi. Ini kalau enggak nih berantem terus antara ayah, bukan gitu Abi, bukan gitu ayah. Padahal dia cuma mau cerita doang, kata ayahnya begini caranya, salah kamu, apalagi disalahin. Bukan gitu, aku cuma mau ngomong doang. Itu kalau anak sekarang sudah bisa ngomong, kayak gitu. Tapi anak dulu mana bisa kayak gitu kan? Iya. Para istri juga kalau lagi curhat sama suami bilang, Abi, Umi cuma cerita doang, ya udah. Supaya laki-laki nggak pusing cariin solusi. Karena kadang-kadang laki-laki malas dengerin istrinya ngomong atau perempuan ngomong panjang lebar karena malas carikan solusi. Padahal sebetulnya kalau laki-laki tahu pada saat perempuan lagi curhat dia cuma mau disimak. Nggak usah carikan solusi. Ini yang nanti bikin mesra. Mawaddah warahmanya itu ya tercurah. Ya. Sekarang otak remaja laki-laki bagaimana? Laki-laki juga waktu dia SD ya testosteronnya rata. Mulai 9, 10, wah naik nih. Ya, tingginya ya itu sama tuh. Ya, antara 20 sampai 30. Tapi laki-laki ya, testosteronnya nggak pernah habis. Dia terus ada, hanya mungkin makin turun. Bahkan sampai umur 100 tahun pun hormon testosteron laki-laki masih ada. Dan testosteron ini salah satu fungsinya itu ya dia menghasilkan sperma. Makanya kalau laki-laki umur 70 tahun kemudian menikah dengan anak gadis ya atau pokoknya perempuan yang belum menopause masih bisa punya anak. Kenapa? Testosteronnya masih ada. Ini laki-laki. Tapi itu tadi di puncak-puncaknya nih nanti nih ya, pada saat dia SMP SMA nih dia, ya puncak-puncaknya. Nah bedanya sama perempuan apa? Perempuan ya tuh pada saat udah 45-50 makin menurun, laki-laki enggak ini. Ini yang nanti membedakan, ya. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Justru ini Allah Maha Adil.
Coba bayangin ibu kalau sampai umur 100 tahun masih juga ada hormon estrogen progesteron, kita masih bisa hamil, Bu, masih bisa melahirkan. Kayak apa badan kita capeknya. Ya. Jadi inilah keadilannya Allah. Ya. Nah, kemudian laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah. Mimpi basah pertama kali terjadi pada laki-laki antara usia 9 sampai 14. Ada juga yang sampai 16 masih dikategorikan normal. Mimpi basah umumnya terjadi secara periodik sekitar 2-3 sampai 3 minggu sebagai pengeluaran cairan sperma atau istilahnya ejakulasi yang tidak diperlukan secara alamiah. Tapi ayah bunda ya, mungkin ayah paham ya, ini bunda ada beberapa bunda yang dipikirnya mimpi basah itu hanya 1 kali. Pada saat anda kita misalnya mimpi basah hari ini dan hari ini usianya 10 tahun ya, dan ini ya bulannya Oktober, maka setelah hari ini 2 minggu atau 3 minggu dia mimpi basah lagi, 3 minggu mimpi basah lagi, persis menstruasi. Cuman menstruasi ketahuan karena dia berdarah dan ada mengambil waktu antara 3 hari sampai 10 hari kan gitu. Laki-laki enggak, dia nggak berdarah dan dia hanya mengeluarkan hari itu juga. Kalau dia terjadinya malam, ya malam itu saja. Tapi dia 3 minggu sekali keluar. Ya. Karena belum menikah, maka keluarnya secara alami, yaitu lewat waktu tidur. Baik mimpi ataupun enggak. Ya, ini istilahnya. Punten, banyaknya air mani yang keluar setiap kali terjadi ejakulasi sekitar 5 mili atau 1 sendok teh. Dan dalam 5 mili ini, maaf ya ayah bunda ya Bapak Ibu guru, ini kayak gini. Di dalam air mani 5 mili ini terkandung antara 200 juta sampai 500 juta sperma. Nanti sampaikan pada Ananda yang mungkin Ananda mungkin ada yang umur kelas 3 ya atau kelas 4 ya, sebentar lagi mungkin mimpi basah di kelas 5 atau kelas 6. Ciri-ciri mimpi basah itu yang basah celana dalam, ini maaf. Karena dia cuma 5 mili dan dia agak kental. Bedakan dengan ngompol. Kalau ngompol itu bisa 50 mili, 100 mili, atau orang bilang 50 cc, 100 cc. Ya, dan dia lebih cair, maka yang basah nggak cuma celana, mungkin juga tempat tidur. Kalau dia pegang guling, gulingnya itu ngompol. Ya. Dan bunda juga kalau mau cek ya, saya kan punya anak 4 laki-laki ya. Dulu waktu masa-masa mulai dia pernah sudah bilang bahwa mimpi basah, saya cek sendiri loh celananya. Kalau perlu saya cium, oh ini bau sperma ya, ini kamu mimpi basah. Ya. Itu ibu kan tadi, peran ibu kan pada saat dia balik, ini balik dia. Peran ibu, bukan ayah yang harus cari lihat celananya, bukan ya, ayah backup saja. Kalau misalnya anak laki-laki mau ditambahin ceritanya bahwa ayah dulu waktu pertama mimpi basah itu usianya, itu ayah yang berperan, tapi ibu berperan ngecek itu celana dalam yang punya anak laki-laki ya. Dan kemudian ya, apa sih yang terjadi ketika testis mulai berproduksi, maka setiap hari testis memproduksi sperma ya. Dan kemudian jika produksi air mani, jadi nanti sperma bersama nanti ya cairan-cairan yang akan istilahnya jadi air mani kalau dia ya sudah terkumpul di testis. Yang nama testis itu kalau organ reproduksi laki-laki itu ada yang 2 kayak biji itu namanya testis. Orang awam bilangnya biji. Ya, itu 3 minggu atau 2 minggu sekali itu penuh loh dengan sperma. Nanti dari situ keluar, nanti akan ditambahkan cairan-cairan dan nanti keluarnya namanya produksinya air mani. Ya. Jadi air mani ini akan keluar dengan sendirinya saat tidur, baik melalui mimpi atau tidak mimpi. Banyak ibu-ibu bingung mimpi apa sih itu? Mimpi erotik. Dia dekat dengan sang perempuan, mungkin dia peluk perempuan, bahkan ada mungkin kalau sudah mulai agak dewasa dan dia belum nikah-nikah, dia mimpi hubungan intim dengan perempuan, itu namanya mimpi erotik. Dan 3 minggu itu biasanya karena kalau udah penuh itu ada stimulasi, karena udah penuh testisnya 3 minggu, makanya ada stimulasi setiap mau keluar ya, syahwat birahi kan tadi ya, balik itu ada kaitannya dengan birahi ya, dengan syahwat dia naik, makanya mimpi begini. Tapi ada juga anak sudah 3 minggu, dia capek banget, barangkali dia tidur nggak pakai mimpi, dia masuk ke dalam gelombang delta. Tapi besoknya basah juga, ya sudah itu juga namanya ya mimpi basah. Nanti apa yang diharuskan dalam kita sebagai keluarga muslim ya, pada saat sudah pertama mens dan kemudian dia mimpi basah. Ya. Ada lagi sebelum mimpi basah atau sebelum air mani keluar, itu biasanya diawali dengan air mazi. Dia cairannya putih bening dan agak kental. Keluar tidak memancar, jadi dia keluar netes-netes gitu, tidak orgasme. Kayak kita tuh kayak keputihan gitu ya. Ya, dia tidak memancar, tidak orgasme dan tidak membuat lemas. Itu berarti yang keluar air mazi. Dan keluar pada saat beraktivitas. Itu biasanya malamnya akan keluar air mani, didahului air mazi. Ya. Nah sekarang apa yang diharapkan sebetulnya ya? Diharapkan sebetulnya pada saat Ananda sudah tahu bahwa dia sudah balik, ini berarti dia sudah mulai tegak aturan-aturan yang ya kena hukum-hukum pada dia. Hukum agama, hukum negara juga ya mungkin ya. Makanya yang diajarkan kalau kamu sudah mimpi basah, kamu harus mandi wajib kan gitu. Tapi kalau air mazi,
Dan pada saat misalnya dia keluar, pada saat dia lagi aktivitas, apalagi misalnya nanti kalau dia sekolah, keluarnya di sekolah, maka yang diajarkan bersihkan alat kemaluan dan celana dalam dengan air atau percikan air. Kemudian ya sudah wudu, sudah bisa melaksanakan sholat. Jadi nggak perlu mandi kalau air mazi. Cirinya itu tadi, cairan putih bening agak kental, keluarnya nggak memancar, dia netes. Jadi tidak membuat orgasmes dan nggak buat lemes. Ya. Kecuali kalau ada anak-anak, mohon maaf, ada istilahnya ya, masturbasi atau onani, itu bikin lemas, itu bukan mazi yang keluar, itu air mani. Dan itu harus mandi. Ya. Anak perempuan juga kalau sudah menstruasi, yang paling penting adalah kita mau mengajarkan mandi junub itu. Ajarkan niatnya, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhan lillahi ta'ala. Ya. Ini ajarkan tata caranya. Ya, mungkin ayah bunda sudah tahu, karena kita juga selalu sering lakukan itu. Ajarkan ini yang sebetulnya mau kita ingatkan lagi. Bahkan saya ya, karena Ananda masih kecil ya, masih kelas 6 SD waktu itu, jadi setiap kalau ke kamarnya dia, lihat dia punya celana, dicium dikit, oh ini ada kental nih. Besoknya atau misalnya ya saya lihat lagi, oh nanti pulang sekolah akan saya tanya, nak, ya kamu tadi malam mimpi basah? Nggak rasa sih bu, tapi ibu lihat celananya basah, sudah mandi wajib nggak? Diingatkan, diajarin, apalagi masih SD, ajarin, bahkan 3 minggu sekali, ya. SMP aja masih diingatkan, SMA masih diingatkan. Nanti pas mahasiswa dia sudah terbiasa kan, makanya dia udah ngerti juga. Nah, makanya dia mandi wajib. Kalau perempuan lebih enak karena lebih kelihatan ada perdarahan. Ya. Nah sekarang selain perubahan fisik dan emosi, pubertas juga mengubah sudut pandangnya anak laki-laki. Ya. Apa sih perubahannya? Kenapa sih, ada apa sih? Nah ini kan tadi otak dari samping ya. Dan kalau otak dibelah, ini ada warna merah-merah, ini namanya hipotalamus. Laki-laki ada, perempuan ada. Ya, tapi laki-laki Allah ciptakan hipotalamusnya ya 2,5 kali lebih luas dibanding perempuan. Ini hipotalamus. Sebelah mana sih Bu Aisyah? Nah, ini bagian jidat di sini ya. Kita lihat dulu secara 3 dimensinya ya. Ini hipotalamus. Laki-laki ada, perempuan ada. Ya, dan laki-laki 2,5 kali lebih lebar luasnya dibanding perempuan. Nah, kalau seandainya ini hipotalamus laki-laki ya, perempuan itu nggak ada sampai separuhnya tuh. Apa sih fungsi hipotalamus? Fungsinya banyak. Tapi untuk kaitan laki-laki dan perempuan kita akan bahas setelah ini. Ya. Ini pusat menjaga keamanan. Anak laki-laki kita itu dan suami Pak Bunda itu jago banget jaga keamanan. Secara fitrah laki-laki memang Allah kasih hipotalamusnya lebih luas 2,5 kali dari perempuan. Artinya laki-laki lebih jago jaga keamanan. Ya. Keamanan apa Bu Aisyah? Ya keamanan dirinya, keamanan istrinya, keamanan anaknya, keamanan ekonomi, keamanan kesehatan, keamanan rumah. Dan kalau misalnya ada bapak-bapak yang kerja pada negara, itu tambah lagi menjaga keamanan negara. Itu jagonya laki-laki. Disinilah laki-laki, disinilah karena makanya laki-laki menjaga keamanan ekonomi, yaitu tadi dia berkewajiban ya menjemput nafkahnya. Ya. Dia nggak cari ya, dia jemput ya. Dan ini juga mengapa dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin perempuan karena hipotalamusnya Allah lebarkan. Lebar banget loh, 2,5 kali itu lebar banget. Ini ya. Itulah kadang anak laki-laki ya, pada saat kecil dia suka jagain ibunya tuh sejak kecil kalau ibunya sakit. Misalnya dia bersaudara nih, ya ada anak perempuan, kakaknya perempuan, dia adiknya laki-laki, ya. Pada saat usia itu hipotalamusnya si adiknya ini lebih lebar kan dari kakaknya. Makanya dia lebih peduli sama ibunya, sama siapa kalau sakit, atau bahkan kakaknya sakit. Itu laki-laki. Laki-laki itu hero. Makanya Bunda please, nggak boleh bilangin, kamu ini anak laki-laki, mana tanggung jawabmu, hati-hati. Kalau anak laki sering digitukan, apalagi pas masa remaja, hati-hati, ada penelitian hipotalamus mengkerut. Dan apa yang terjadi? Dia bisa berpotensi menjadi gay. Na'udzubillah min dzalik. Ini dia. Ya. Walaupun anak laki senang bermain, kenapa? Kan tadi otak kanannya ya, otak kreativitas, otak bermain. Jadi walaupun dia jaga ibunya sambil main juga, tapi dia punya tanggung jawab. Makanya pas remaja laki-laki, dia juga saling menjaga temannya. Tapi di sisi lain dia bersaing. Di otak laki-laki itu ada otak bersaingnya, ada otak kompetisinya karena si hipotalamus ini, karena menjaga semuanya. Jadi jangan heran kalau punya anak laki lebih dari satu kayak saya ya, setiap hari itu bersaing, berkompetisi. Kalau ibunya nggak ngerti, maka marah terus ibunya. Ya, untung alhamdulillah saya sedikit-sedikit ngerti lah otak laki-laki karena anak laki-laki saya banyak, makanya waktu itu saya paksa diri saya belajar tentang otak laki-laki. Ya. Apalagi remaja laki-laki marah bila didesak itu karena apa? Hormon testosteron. Apalagi 2 pekan sekali, dia 3 pekan sekali, dia tuh lagi tinggi-tingginya Bunda. Ya. Kalau biasanya mungkin hari-hari biasa nih sebelum dia mau misalnya mimpi basah itu keluarnya 1 cangkir. Ini pas tinggi-tingginya itu keluarnya 1 galon.
Dan salah satu hormon testosteron sifatnya itu dia membuat agresivitas, agresif. Maka anak lagi kalau disuruh didesak, kadang-kadang dia marahin kita. Tapi habis itu dia menyesal, kenapa aku marah ya? Tapi tentunya anak kita mungkin berbeda, sejak kecil dimasukkan oleh ayahnya, akalnya, ya, dengan ajaran hormati ibumu. Maka mungkin pas remaja, ya, dia sudah balik, jadi akalnya sudah juga kuat. Mungkin tidak sampai dia bentak ibunya. Tapi mulai juga gelisah tuh, kesel banget kalau didesak-desak. Itu perbedaannya kalau anak kita didik dari kecil akalnya. Ya, insya Allah saya yakin ya Ananda di SD Salman Al Farisi ini ya itu akalnya sudah dimasukkan dari kecil. Mudah-mudahan pas dia remaja dia nggak ada ya, kondisi kayak gini. Walaupun mungkin kesal ya. Kemudian apa lagi? Hipotalamus, pusat lapar dan haus. Maka perhatikan makan minum suami, perhatikan makan minum anak laki-laki. Ya. Karena memang laki-laki itu senang diajak dialog pada saat makan. Saya suka agak keras terhadap ini ya. Saya makanya suka kalimatnya pantang, nasihati atau tegur anak laki-laki dalam kondisi lapar dan haus. Dan anak laki-laki pada saat lapar dan haus dia tidak bisa menerima informasi. Makanya kalau lagi belajar online atau misalnya Ananda lagi murojaah ya mau menghafal, pastikan anak laki sudah makan apa belum. Dia ada tugas nih. Kadang perempuan gini, udah selesaiin tugasnya dulu baru makan. Padahal dia udah lapar banget. Kita perempuan karena hipotalamusnya kecil, ya nggak sampai setengahnya, kita tahan lapar memang kita. Dan kita berpikir udah selesaiin tugasnya dulu kan tanggung baru makan. Laki nggak bisa begitu. Jadi kalau dia udah bilang, Bunda, aku lapar. Oh ya nak, kita makan dulu ya. Kita break dulu ya, kita makan. Habis itu kita lanjut lagi ya. Itu yang bikin anak laki itu senang belajar bersama bundanya. Gitu ya. Nah, kemudian pusat tidur, ini pusat tidur. Maka jangan heran anak laki-laki itu apalagi pas remaja, ya, remaja laki-laki membutuhkan waktu tidur sekitar 10 sampai 12 jam. Itu kalau pagi-pagi misalnya dia ngantuk-ngantuk, kita cek dulu dia tidurnya jam berapa tuh, hati-hati. Kalau dia tidurnya tengah malam, ya jelas kesininya kan bahkan bisa subuhnya bablas. Makanya cek juga tuh, dihitung tuh, ya. Subuh ke mundur tuh minimal 10 jam tuh jam berapa? Itu ingetin. Istirahat nak. Tapi kadang-kadang misalnya kalau anak laki yang sudah remaja dan banyak tugasnya sampai malam dan dia baru tidur, ya, terpaksa kita bangunkan subuhnya setengah mati ya, tapi tetap sabar bangunkan subuh. Dan ingat, ini bukan anak ini mau membangkang bahwa anak ini durhaka, bukan. Memang waktu tidurnya dia agak panjang sedikit. Karena ini memang ini pusatnya tidur dan hormonnya lagi tinggi-tingginya. Dan pada saat anak laki misalnya lagi ngikutin belajar online dan dia terkantuk-kantuk, fahamilah. Bukan berarti dia malas, bukan berarti itu yang nggak boleh kita melabel, kamu itu malas, kamu itu nggak perhatikan, oh, kasihan bapak ibu guru, nggak usah digitukan, pahami aja, oh ya. Bahkan dalam ilmu hipnoterapi, kalau anak ngantuk-ngantuk dengar pelajaran, itu namanya masuk ke kondisi auto-hipnosis, itu malah masuk di otaknya di bawah sadar. Ya. Kecuali dia mendengkur, itu sudah, dia tertutup sudah di sini, nggak bisa masuk. Ilmu kan mau masuk di sini ya, di depan sini. Ya. Baik, kemudian Profesor Ruben Gore, PhD dari University of Pennsylvania, dengan menggunakan scan otak dan EEG, mengukur aktivitas elektrik pada otak laki-laki dan perempuan pada saat istirahat. Nah, ini dia. Laki-laki, ternyata otak laki-laki dalam keadaan istirahat, 70% aktivitas elektriknya off. Itulah makanya anak remaja laki-laki atau anak laki-laki itu kalau tidur, nggak rasa. Punten, begitu juga ayahnya, abinya, atau suami bunda. Makanya jangan heran pada saat ya suami misalnya masuk kamar tidur dan dia terlelap duluan. Itu karena memang pada saat istirahat 70% aktivitas elektriknya off. Saya dulu Bunda, walaupun saya sudah dokter, suami saya dokter, tapi ilmu ini kan baru di Indonesia masuk 2006, 2007 gitu ya. Jadi kalau suami saya nikah 92, suami saya tidur duluan, lelap, itu suka iri. Ya Allah, dia tidur duluan, padahal perasaan saya yang bangun duluan dan tidur belakang. Masuk kamar belakangan karena bebenah ini bebenah. Kok dia tidur duluan ya? Suka gitu loh. Kenapa? Karena buat perempuan, ya, perempuan, otak perempuan dalam keadaan istirahat, 90% aktivitas elektriknya hidup. Jadi perempuan tuh tidur, 90% aktivitas elektriknya hidup. Makanya perempuan tidur terus-menerus menerima informasi dari sekitarnya. Ini Allah desain otak kita begini Bunda, agar anak kita pas dia bangun kah, sakit kah, baiknya masih baik kah, bahkan kadang-kadang sudah mahasiswa, anak sakit dia datangi kamar dan kita langsung terbangun. Kenapa nak? Kenapa nak? Misalnya, atau dia ketok-ketok kita dengar, kenapa nak? Itu ibu-ibu tuh. Jadi cuma 10% aktivitas elektriknya off, bapak-bapak 70%. Kenapa begini? Ini tentu yang Maha Tahu Allah kenapa bikin begini. Tetapi di riset berikutnya dengan pengalaman dan sebagainya, ternyata memang bapak-bapak disiapkan untuk istirahat, ya, istirahat yang bagus, 70% aktivitasnya
off, sehingga besok pagi pada saat otak laki-laki untuk menjaga keamanan rumah, keamanan kesehatan, keamanan ekonomi, ini otaknya sudah cukup istirahatnya. Karena bapak-bapak itu kerja di luar untuk menjemput rezeki, menjemput nafkah, mencari ya, itu berat banget sebetulnya. Bersaing di luar sana. Kalau kita perempuan, ya kita tuh pandai jaga sarang, makanya 90% harus hidup ini otaknya. Pas tidur, apalagi pas bangun. Karena yang kita jaga serumah aja. Laki-laki keluar dari rumah itu dia bersaing pada dunia. Itulah makanya dia harus istirahat kayak gini. Wah Isa, suami saya kalau anak saya waktu kecil nih, pas nangis dia yang duluan bangun. Itu alhamdulillah Bu. Itu keren banget itu. Bersyukur banget ibu itu. Itu pasti suami ibu, suami bunda, ya si Abi ini, itu dia paksa kesian dirinya untuk bangun. Karena mungkin anaknya nangis, dia lihat istrinya kecapean, dia paksa bangun. Dan itu capek banget loh laki-laki kayak gitu. Saya juga pernah satu waktu misalnya kecapean, ketiduran, nggak dengar, suami saya bangun loh. Tapi dia nggak langsung ambil anaknya dan kasih misalnya anaknya gantikan popok, dia bangunin istrinya, bangunin saya. Bu Isa, anaknya bangun, oh saya bangun. Tapi itu pun sudah harus disyukuri. Karena kalau nggak ngerti ini berantemnya gara-gara ini bolak-balik ya, mencela suami. Dia nggak bantuin saya man. Ya. Oke. Kemudian maaf, ini pusat syahwat birahi memang. Dan pada saat anak laki-laki 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu sekali, ini tegang ini. Makanya pada saat keluar air maninya, dia karena syahwat birahinya meningkat, makanya ya ada mimpi-mimpi erotik. Gitu. Ya. Makanya mulailah tertarik para lawan jenis. Tapi kan kita misalnya kita jaga sekolah mungkin di SD Salman Al Farisi ini dijaga untuk jaga pandangan, jaga. Tapi secara fitrahnya kayak gini. Walaupun juga canggung, bingung. Makanya kalau sekolah lain, sekolah umum yang tidak punya peraturan-peraturan seperti ini, itulah mereka ya terjadi pergaulan yang laki perempuan tidak, ya begitulah. Tapi tentu harus paham ya, paham. Jadi kalau misalnya anak-anak kita bilang, Umi, aku suka banget sama teman aku, siapa nak? Misalnya disebut Aisyah kah atau Aminah, oh Masya Allah. Sampaikan begitu. Ada beberapa pasien saya jadi gay, ini punten banget, ini cuma mau memberikan informasi saja ya. Karena pada saat dia waktu 6 SD, mungkin dia sudah akil balik ya, sudah. Ya. Dia bilang sama uminya, Umi, aku suka sama teman aku. Siapa? Dia sebutlah namanya perempuan. Uminya langsung panik. Nggak boleh. Itu bukan murim kamu. Kamu mainnya sama laki-laki aja. Murim kamu laki-laki. Hati-hati. Karena kaget, uminya agak bentak, itu hati-hati. Otak bawah sadar terbuka. Ya. Dan yang ngomong adalah figur otoritas. Ibu, masuk itu. Ya. Pernah juga dia pada kelas 7 SMP, dia cerita lagi sama uminya. Padahal mau cerita doang. Apa yang terjadi? Semester 3 jadi gay. Dia berubah orientasi seksualnya padahal lahir normal. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi gimana Bu Aisyah? Respon aja dengan senang. Masya Allah, alhamdulillah. Ya nak, itu fitrah nak. Baru tanya apa yang kamu suka. Ya, dia hafalannya lebih kenceng dari aku. Umi, dalam hati kita ya Allah, dia sudah punya standar bahwa perempuan ini ya yang dia sukai itu harus lebih dari dia. Itu harus bersyukur. Alhamdulillah nak, ya Allah, alhamdulillah kamu udah ngerti ya. Ya, dia sholatnya tepat waktu Umi, ya Allah. Ya, saya kalau dengar dia ngomong sama bapak ibu guru ya, ustadz-ustazah lembut, Umi, itu berarti kan kita tahu bahwa standarnya bagus dong. Iya, nah, alhamdulillah, Umi paham. Ya, tapi ingat ya, karena ini belum saatnya, maka kalau ya dilarang jumpa hanya berdua saja, itu masuklah di situ. Tapi dengar dulu apa dia punya standar-standar itu. Gitu. Ya. Dan remaja laki-laki nampak sangat tidak peduli pada orang berdiri di dekatnya. Orang bilang songong. Ya, padahal sebetulnya itu karena emang dia nggak lihat, Bunda. Kenapa nggak lihat? Karena mata laki-laki itu beda dengan kita. Kita, Bunda, kalau lihat ke depan, kanan kiri bisa kita lihat. Ini 180 derajat. Tapi laki-laki matanya kayak terowongan. Dia nggak lihat kiri kanan. Cuman ke depannya panjang laki-laki. Ya, termasuk abinya, siapapun laki-laki. Maka kalau anak laki-laki jalan, terus bundanya ada di samping tuh kayaknya dia nggak lihat. Itu bukan dia songong, bukan dia membangkang, bukan dia mau sengaja lewat-lewatin kita. Dia nggak lihat. Kalau orang Makassar bilangnya, karena saya orang Bugis Makassar, nggak lihat, kesian, dia nggak lihat gitu. Karena dia jalan. Kadang abinya juga begitu, misalnya kadang-kadang kita pernah nih saya sebelum pandemi ya, saya misalnya janjian ketemu di mall gitu. Ya, ini suami jalan lurus, saya di samping sini, nggak lihat. Padahal sudah, ayah, nggak lihat, karena matanya lurus, istrinya di samping. Ini kalau nggak tahu, kesel. Makanya kalau misalnya janjian sama anak laki-laki atau suami, Bunda, ya jangan panggil di samping, cegat dari depan. Gitu. Itu jadi dilihat gitu. Karena berantemnya gara-gara ini. Ya. Ini juga makanya ya laki-laki ini juga ya selain dia matanya lurus, laki-laki kurang menyukai kontak mata. Kenapa?
Karena putih-putih mata ini namanya sklera mata pada laki-laki, lebih sedikit bagian putihnya dibanding perempuan. Nah ini lihat nih, kita perempuan lebar bunda, ya. Laki-laki itu sempit. Nah bagian putih ini yang memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi tatap wajah. Cuman karena si putihnya laki-laki sempit, itulah laki-laki nggak senang tatap mata berlama-lama. Jadi maka bagi laki-laki komunikasi tatap wajah dan kontak mata kurang disukai. Jadi bunda kalau mau kasih nasihat pada anak laki-laki, nggak usah paksa, lihat Umi, lihat bunda, nggak usah. Laki-laki bisa cuma lihat beberapa detik, abis itu kalau bunda liatin matanya, karena sklera matanya sempit, dia kemana-mana nanti. Itu bukan berarti dia sekali lagi songong, bukan. Tapi kalau bunda ngasih nasihat dan bunda nggak lihat dia, bunda seolah-olah menulis, anak laki akan lihat kita. Ini berantemnya pada ibu-ibu muda yang mungkin belum pernah belajar ini. Berantemnya gara-gara, lihat Umi, lihat bunda, iya Allah, anak laki bingung pas dilihatin dia kemana-mana. Saya juga terjadi nih, anak laki-laki saya itu korban pertama karena saya belum belajar ini. Bayangkan, padahal ini ibunya udah dokter loh, ya, belajar anatomi sejak tahun 87, tapi ilmu ini kan berkembang terus, ya Allah, ya Rabb. Saya sekarang kalau bicara sama anak laki-laki, nggak mau saya suruh lihat saya mending saya tulis apa nasihat saya, dia lihat saya nanti. Ya, kayak gitu ya bunda. Karena ini apalagi kalau nanti sudah remaja, testosteron naik, mudah marah, kita paksa lihat muka kita, inilah jadinya bertengkar. Walaupun dia udah tahu ini ibunya harus dihormati, harus disayangi karena yang melahirkan dia, menyusui dan sebagainya. Tapi ini hari yang kayak gini-gini juga harus kita pahami. Ya? Jadi perempuan dewasa juga senang bicara kontak mata, laki-laki kurang menyukai kontak mata. Ya termasuk sama suami, ya nggak usah paksa suami lihat kita, bunda ya. Tapi kalau bunda nggak lihat suami, pasti suami lihat bunda. Laki-laki bila tertekan tidak mau bicara. Ya. Kenapa? Laki-laki curhat tanpa suara dengan diri mereka sendiri. Ketika seorang laki-laki duduk sambil menatap sesuatu, sebuah alat scan otak memperlihatkan bahwa laki-laki itu sedang berkomunikasi dengan diri mereka sendiri di dalam kepalanya. Jadi bunda kalau suami lagi termenung, kayaknya lihat TV tadinya enggak, itu dia lagi mikirkan sesuatu dan tidak suka ditanya-tanya. Begitu juga anak laki kalau udah lagi nunduk gini, ya paling kita tanya, capek ya nak? Ya bun, udah. Dulu saya salah, capek ya nak? Ya bu. Kenapa sih? Mau ya cerita sama ibu? Ya, ibu mau dengerin. Sebetulnya kita niat baik, tapi laki-laki nggak suka. Biarin aja dia berpikir. Kenapa? Dia sedang cari solusi, kasih waktu. Paling kita ingatkan kalau mau makan minum ada di sini ya nak. Atau suami juga gitu. Dulu saya juga salah. Ya kenapa ya capek banget? Iya. Kenapa sih? Emang ada apa di kantor? Begini suami saya. Suruh diam. Suruh diam. Ya. Dulu kalau nggak ngerti tersinggung. Tapi sekarang udah paham kalau ayah capek ya. Iya. Nggak apa-apa, udah nggak mau tanya lagi. Ya ini minumnya dan makannya aku terusin ya. Tunggu aja nanti suami akan cerita sendiri sama istrinya. Kalau apa? Kalau masalah yang dia pikirkan sudah dia dapati alternatif solusinya. Begitu juga anak laki-laki. Tunggu saja. Ya. Kalau perempuan tadi harus diajak bicara. Ya. Dan ini ada otak tengah lagi yang berbeda nih antara laki-laki perempuan, namanya corpus callosum ini. Laki-laki lebih tipis dari perempuan. Ya. Kenapa? Karena lebih tipis itu otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Ini corpus callosumnya dia tipis. Ya. Otak laki-laki terbagi-bagi dan disusun untuk memusatkan perhatian pada satu hal khusus. Jadi sehingga pada saat laki-laki mengerjakan pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, laki-laki konsentrasi, pendengarannya menurun. Ya. Ini yang membuat kalau ketika laki-laki membaca buku, nonton TV, atau anak pegang gadget, atau nonton TV, ia tak dapat mendengar apa yang perempuan katakan padanya. Dipanggil pasti 3 kali. Itu bukan sengaja, tetapi sedang konsentrasi. Itu pasti sudah di atas 10 menit itu. Pendengarannya menurun. Jadi manggil anak laki bunda, nggak usah ngegas ya. Panggil aja 3-4 kali, tapi sambil senyum aja. Kenapa? Karena dia lagi konsentrasi. Ya. Ini dia. Kalau perempuan, menurut Dr. Roger Grosky, ya, seorang ahli neurologi di University California, Los Angeles, dia menegaskan bahwa korpus kolosum perempuan lebih tebal dibanding laki-laki. Bahkan dia bilang 30%. Tapi kalau ada orang-orang menanggapi bahwa itu salah tuh penelitiannya. Lah, gimana sih? Ini nggak sembarangan ditaruh di sini. Ya. Jadi korpus kolosum di mana Bu Aisyah? Di sini, persis di tengah. Laki-laki ada, perempuan ada. Ini yang menyambungkan otak kanan kiri. Perempuan lebih tebal Allah desain. Lebih tebal 30% daripada laki-laki. Ya, ini kita lihat sebentar, nanti habis itu kita diskusi ya. Ini. Nah, karena perempuan lebih tebal, itulah makanya perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Jadi bunda kalau kita begini nih, itu memang kemampuan kita. Itu perempuan banget. Dan harus diterima sehingga nanti kita mengerjakan banyak hal dengan bersyukur, ya Allah, Allah kasih korpus kolosum atau otak tengahku lebih tebal. Jadi aku kerja harus kayak gini gitu ya. Makanya anak perempuan tuh kadang sambil lihat laptop masih juga buka buku atau buka gadget yang satu, sampai itu bisa kayak gitu.
Dan ada yang sambil makan kayak gini. Anak laki juga bisa, tapi anak perempuan itu lebih jago kalau nyambi-nyambi kayak gini. Nah, ibu-ibu nih kerja sambil gendong anak, sambil working from home juga, masih sambil nyusun, itu bisa. Makanya perempuan di luar negeri dia terima dengan senang hati. Kenapa? Penelitian duluan di sana. Tahun 99 sudah tahu, kita baru 2006. Ya, makanya dia dengan senang hati. Ya, walaupun dia bukan muslim, saya tahu bukan muslim, tapi orang-orang di sana itu patuh pada hasil penelitian. Ya. Nah, ya kayak gini masih bisa perempuan, ya. Jadi hormon estrogen perempuan mendorong sel saraf untuk menumbuhkan hubungan yang lebih banyak di dalam otak di antara keduanya. Ini dia nih. Ya. Makanya laki-laki korpus kalosumnya tipis, itulah yang membuat otak kanan kerja sendiri, otak kiri kerja sendiri. Ini yang membuat laki-laki konsentrasi dan ya pendengarannya menurun pada saat konsentrasi. Perempuan korpus kalosum di tengah ini tebal, maka otak kiri kanan tersambung. Ini yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Tapi gara-gara ini juga perempuan kadang ada efek sampingnya. Apa efek sampingnya? Sering salah tunjuk arah. Abi, belok kanan, Abi, tapi tangannya ke kiri. Nah, itu perempuan. Ya? Atau perempuan berkendaraan, naik motor atau naik mobil, sennya di kanan, beloknya di kiri, itu karena korpus kolosum kita yang lebih tebal. Itulah perempuan. Jadi Abi, ya para ayah, para suami, mohon dimaklumi ya, karena itu dampak dari kanan kiri yang tersambung lebih banyak. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada kita semua ya. Dan mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.